Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Sekretaris Mahat Ali Al-Latifiyah, Ustadzuna Ustadz Sujawas, yang malam ini akan berposisi sebagai pembanding sekaligus musahhi debat. Beliau sebetulnya berdua, cuman nunggu Siraju akan mengambil posisi mungkin sekitar setengah jam yang akan datang. Oh ya, sudah datang. Silahkan mengambil tempat. Para peserta, baik yang pro maupun yang kontra, dan aku semuanya, semester 7, angkat tangannya coba. Angkatan pertama belum ada. Di angkatan kedua, oke, 3 orang. Angkatan 4, angkatan 4, 3. Oke, angkatan 4. Yang mahasantri baru, angkatan 4. Yang putri di luar dari mahasantri baru, coba angkat tangannya. Oh ya, oke. Malam ini adalah debat Qanun 43. Setelah kita menyelesaikan 2 tema dari 10 tema yang ada. Jadi kalau kita urut itu 1 sampai 10, sebetulnya 10 tema itu adalah isu-isu yang paling aktual secara nasional sekarang. Sebetulnya itu menjadi dapat berposisi sebagai catatan penting, khususnya yang hari ini PPL sebagai persiapan untuk penulisan skripsi. Nah, oleh sebab itu hemat saya penting sekali sebetulnya yang semester 7 ini semuanya hadir agar bisa memantau dan paling tidak ada inspirasi yang muncul dari tema-tema yang hadir. Dan aku semuanya malam ini yang akan memandu debat sekaligus yang akan bertugas untuk menuntaskan perdebatan tentang kedudukan perempuan sebagai hakim dalam sistem peradilan. Itu akan dipandu oleh Muhammad Khalilullah. Jadi saya serahkan mikrofon ini kepada Khalil. Mau diapakan ini debat, hidup dan matinya itu tergantung pada Khalil. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk. Baik, saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para guru-guru kami yang kami hormati, musahhi alias pembanding kita pada malam hari ini, para hadirin serta
para peserta debat konun, debat konstitusi berbasis kitab kuning. Semoga semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai moderator, saya mengambil alih kegiatan kita pada malam hari ini. Mari kita memulai debat konun berbasis kitab kuning ini dengan mengajak kepada para hadirin untuk sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin peserta serta dewan juri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita lihat di hadapan kita sekarang, sudah ada para peserta-peserta dari kedua tim, baik dari tim kontra maupun tim pro, yang insya Allah semuanya sudah mempersiapkan bahan-bahan debatnya masing-masing. Secara akademisi, peserta-peserta ini berasal dari dua kubu yang berbeda, berasal dari yang kelompok pro itu berasal dari semester 7 dan kelompok kontra berasal dari semester 5. Jadi secara akademisi memang berasal dari kelompok yang berbeda, maka pada forum debat kali ini mereka akan dituntut untuk memperlihatkan bagaimana kehebatan mereka sesuai dengan tingkatan mereka. Yang semester 5 jangan anggap kalian di bawah. Artinya perlihatkan kepada para hadirin bahwa kalian bukan sekedar tingkatannya di bawah, tapi bisa melawan juga tingkatan di atas. Dan yang tingkatan di atas jangan sampai mempermalukan tingkat akademisinya. Oke. Tepuk tangan dulu. Jadi kalau semester 7 ini jangan sampai bikin malu-malu ya. Maka dari itu, mari kita mulai perdebatan kita. Tapi sebelum itu saya dari moderator akan membacakan terlebih dahulu bagaimana perjalanan mekanisme dalam perdebatan kita. Dalam debat konun ini terbagi menjadi 4 sesi, terbagi menjadi 4 babak. Yang pertama ada sesi opening statement alias menyampaikan argumen pembuka dari masing-masing tim, baik dari tim kontra atau tim pro, akan memaparkan materi debatnya, mosi debat yang kita bahas pada malam hari ini mengenai pembukaan awalnya saja dulu. Jadi tidak ada sesi debat di dalam babak opening statement ini. Masing-masing memaparkan dulu pembukaan dari materinya, dan diberikan waktu maksimal 5 menit. Jadi 5 menit ini keluarkan dulu opening pembukanya, argumen-argumen pembukanya. Kemudian ada babak yang kedua, yaitu babak sesi debat dan bidasan. Nah, di sini sesi debat dan bidasan ini masing-masing tim akan diberi waktu maksimal 10 menit untuk memaparkan argumen serangan, boleh berupa serangan. Artinya seharusnya memang serangan. Dalam debat ini memaparkan argumen serangan kepada tim lawan tentang argumen pembuka yang telah dijelaskan sebelumnya. Begitu ya. Jadi diberikan waktu 10 menit untuk memaparkan serangannya, argumen serangannya, atau bisa juga menambahkan argumen-argumen dari yang tidak lengkap sebelumnya. Nah, dalam proses membacakan argumen ini, dalam proses penyerangan ini, tim lawan yang sedang diserang ini boleh untuk menghentikan lawan bicara, boleh untuk menghentikan lawan debatnya, alias mengajukan interupsi. Ya, mengajukan interupsi tentang jika dianggap lawan debatnya ini ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan prinsip mereka. Tapi interupsi ini hanya boleh dilakukan sebanyak 4 kali sepanjang
pembicaraan selama 10 menit ini hanya boleh dilakukan 4 kali, dan interupsinya ini hanya terbatas 15 detik. Jadi diberikan waktu 15 detik bicara, baru kembali ditanggapi oleh lawan debatnya. Begitu ya pahamnya? Nah, saya kira seperti itu. Saya sudah share ini mekanismenya. Kemudian sesi yang ketiga ada sesi closing statement alias argumen penutup. Jadi seperti akan seperti kesimpulan. Seperti kesimpulan, dan diberikan waktu maksimal 5 menit. Jadi sampaikan secara singkat dan efektif. Kemudian akan ada babak terakhir, yaitu babak pertanyaan yang melibatkan seluruh orang yang hadir di ruangan ini. Alias para peserta diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan. Jadi catatannya adalah pertanyaannya tidak seperti yang minggu sebelumnya itu. Jadi sekarang boleh berupa pertanyaan, baik pertanyaannya kepada tim pro atau tim kontra. Dalam catatan pertanyaannya ini yang bersifat debatan, yang bersifat sesuatu yang bisa didebat oleh tim kontra maupun tim pro. Boleh kepada tim kontra khusus, tim pro khusus, atau satu pertanyaan yang bisa menyerang kedua-duanya. Begitu ya. Dan bukan cuma dari penonton, akan ada juga sesi pengajuan pertanyaan dari dewan juri, alias di sini pembanding. Itu ya, semua paham ya? Nah, acungkan tangan dulu kalau paham. Ya, sebelum itu untuk memancing semangat para peserta, saya ingin beri dulu semangat untuk para peserta dengan tepuk tangan ya. Untuk itu kita masuk ke babak pertama, yaitu argumen buka. Saya serahkan kepada tim pro terlebih dahulu. 5 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langsung saja, karena ini hanya sekedar sesi pembuka, membahas tentang kedudukan perempuan sebagai hakim di dalam sistem peradilan. Tentu yang perlu harus kita tahu terlebih dahulu apa itu hakim. Karena sistem peradilan adalah sistem pemecahan hukum di sebuah pengadilan yang di dalamnya dipimpin oleh seorang hakim. Tentunya yang terlebih dahulu harus kita pahami apa sih definisi dari hakim tersebut. Berdasarkan pasal 1, ini angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Itu. Kemudian berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dijelaskan bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Jadi ini jangkauan hakim. Jadi hakim itu tidak hanya menempati satu tempat, tapi terbagi ke dalam beberapa lingkungan peradilan. Ketika akan dibawa di dalam bahasa syariat, maka hakim itu kita kenal dengan istilah qadhi. Kenapa kemudian disamakan dengan qadhi? Ini dijelaskan dalam Fiqhul Islam wa Adillah bahwa wal qadhi yaitu al hakim, wa syar'an secara syariat tugas dari qadhi yakni al qudha adalah faslul khusumat, dia itu menyelesaikan permusuhan, wa qat'ul munazaat, dan memutus pertengkaran di antara dua orang yang saling berselisih. Itu definisi singkat daripada hakim dan kaitannya ketika akan dimasukkan ke dalam syariat. Kemudian
kedudukan perempuan sebagai hakim dalam sistem peradilan. Kita masuk pembahasan singkat saja. Dalam sistem peradilan Indonesia, kalau kita merujuk kepada undang-undang, maka tidak ada batasan perbedaan gender di dalam kriteria hakim, baik dalam peradilan umum, agama, militer, ataupun peradilan tata usaha negara. Sehingga kedudukan hakim antara perempuan dan laki-laki itu dianggap sederajat di dalam sistem peradilan. Ini juga sesuai kalau kita akan tarik ke dalam syariat, maka di dalam syariat juga dibenarkan. Ini sebagaimana pendapat yang diambil oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Dhahaba Ibnu Jarir At-Tabari ilal qawli bi jawazi an tatawallal mar'atu kulla syai'. Wa ma'khadhu man dhahaba ila jawazi tawallihil qada'a annahu la farqa bainal qada'i wal fatwa. Itu alasannya kenapa seorang wanita boleh untuk menduduki kehakiman, boleh untuk menjadi seorang qadhi, karena antara al-qada' dengan al-fatwa itu dianggap sama. Fa idza jazalaha an tufta jazalaha an tuqda. Jika boleh bagi seorang perempuan itu untuk berfatwa, mengeluarkan fatwa, an tuftiya jazalaha an taqdiyah, maka boleh baginya pula untuk menduduki sebagai seorang hakim dalam memutuskan perselisihan ataupun menghilangkan permusuhan. Mungkin itu saja sebagai pembukaan awal, kami serahkan kepada moderator. Ya, itulah tadi opening statement dari tim pro. Diharap dari tim kontra bisa memahami sendiri. Terima kasih telah menyampaikan argumen pembukanya. Kemudian selanjutnya kami serahkan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumennya. 5 menit dari sekarang. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, langsung saja. Kalau definisi sudah dijelaskan oleh tim pro, jadi kami langsung masuk inti. Ya. Baik, kami berlandaskan dengan ibarah yang ada di dalam kitab Syarhuz Zarkashi ala Mukhtasarul Kharqi. Itu ada sebuah hadis disebutkan, wa an Abi Bakri Bakrah radhiyallahu anhu qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla Farisin malaku alaihim bintu Kusra, yang dimana pada waktu Rasulullah SAW sampai di Persia, ya, dia itu menjelaskan bahwasanya penduduk Persia itu dikuasai oleh anak perempuan Kusra, Kaisar. Qala la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Ya. Rasulullah SAW di situ bersabda, suatu kaum tidak akan beruntung yang dimana urusannya itu diserahkan kepada perempuan. Nah, di sini dijelaskan kenapa Rasulullah SAW menyebutkan hal tersebut. Wali annal qadi yahdurhur rijalu, karena qadi itu yang ditempati oleh laki-laki. Wal mar'atu lah tahduru mahafilar rijali, sedangkan perempuan itu tidak bisa menempati tempat perkumpulannya laki-laki, sehingga hakim tidak boleh seorang perempuan. Kenapa hal tersebut diutarakan? Wahiyya naqisatun akli, perempuan itu adalah orang yang kurang akalnya. Kenapa kurang akal? Bukan karena dia kurang kecerdasan, itu karena dia lebih condong terhadap perasaannya, mailul qalbinya, daripada akalnya.
Ya. Bidalilin nasi, karena berdasarkan dalil nas. Apa itu? Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada'i antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Di sini menjelaskan tentang saksi. Kenapa tentang saksi? Karena salah satu syarat untuk menjadi qadhi dia itu harus menjadi ahlus syahadah. Ya, harus jadi ahlus syahadah. Nah, di sini di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya ayat ini menunjukkan tentang betapa kurangnya akalnya seorang perempuan sehingga dalam bersaksi itu membutuhkan 2 orang perempuan. Yang dimana jika salah satunya lupa, satunya mengingatkan. Sedangkan laki-laki cukup 1, tidak usah ada yang mengingatkan. Karena laki-laki itu lebih unggul akalnya daripada perempuan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan argumen pembuka dari tim kontra. Langsung dijelaskan tentang qaul ulamanya mengenai tentang ketidakbolehan perempuan menjadi qadhi. Saya rasa dari tim pro sudah memahami apa yang disampaikan. Begitu juga dari tim kontra sudah memahami apa yang disampaikan oleh tim pro. Dan silakan masing-masing dipersiapkan sesuatu yang bisa menyerang tim lawan dari apa yang telah disampaikan barusan. Untuk itu, mari kita masuk kepada babak yang kedua, yaitu sesi debat dan bidasan. Kami persilahkan kepada tim pro terlebih dahulu untuk menyampaikan argumen tambahan ataupun serangan kepada tim lawan. Diberi waktu selama maksimal 10 menit dan tim lawan boleh memberikan interupsi maksimal 15 detik setelah tim pro berbicara selama 1 menit. Jadi batas waktu antara interupsi dengan interupsi selanjutnya harus ada jeda minimal 1 menit. Paham ya? Untuk itu kami serahkan kepada tim pro, dan yang mau interupsi langsung saja bicara. Oke. Silakan. Interupsi moderator. Begini. Tapi sebentar. Ketika kita mau melakukan interupsi, ketika sudah lewat, kita membutuhkan waktu 1 menit lewat. Kalau misal interupsi kita berada di tengah-tengah, itu kan akan jauh lagi pembahasan. Ya, bicara saja. Nanti dikondisikan. Ribet sekali. Ya, silakan tim pro. Jadi sanggahan terhadap tim kontra, singkat saja bahwa tim kontra tadi menukil hadis sebagai landasan untuk mendiskriminasi perempuan, bahwa perempuan tidak bisa menjadi seorang hakim dalam peradilan. Hadisnya adalah ma'aflah qaumun wallau amrohum imra'atan. Riwayat yang lain ada tapi maknanya sama, bahwa dalam membaca hadis itu jangan hanya memahami terjemahannya atau secara teks, ya. Kita perlu mengetahui asbabul wurud daripada hadis itu. Interupsi. Belum. Ya, kalau saya tadi bacakan landasan dari kitab ya. Sekarang kita bicara tentang sejarah. Ya. Iya. Gini. Saya tidak mau bahas tentang agama saat ini dulu. Kita ke pengetahuan umum dulu, ya. Nah, sejarah membuktikan bahwasannya dulu Stop, waktu habis. Maksimal waktu interupsi itu 15 detik. Harap disampaikan secara singkat dan efektif, jangan bertele-tele. Silakan lanjutkan. Baik, ya, jangan dipotong dulu, nanti salah paham, oke? Ada asbabul wurudnya, belum dibaca asbabul wurudnya. Asbabul wurud bahwa la yufliha qaumun wallau amrohum imra'atan annahu istidlalun fi ghairi maudhihi. Kontra ini menggunakan dalil bukan pada tempatnya.